Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pentingnya Sistem Informasi dan Komunikasi dalam Logistik dan Transportasi. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Pertama-tama, pentingnya sistem informasi dan komunikasi dalam logistik dan transportasi. Sistem informasi dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk keberhasilan dalam industri logistik dan transportasi. Teknologi canggih kemungkinan pengirimnya lebih cepat, lebih efisien, dan lebih aman bagi perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya, definisi logistik dan transportasi, yaitu ada 3. Yang pertama, logistik, yaitu manajemen aliran barang, informasi, dan sumber daya dari sumber ke konsumen. Yang kedua, transportasi, perpindahan barang dan orang dari suatu ke tempat lain menggunakan moda transportasi. Yang ketiga, keterkaitan, logistik dan transportasi saling terkait erat dalam rantai pasokan untuk memastikan pengiriman yang efektif. Selanjutnya, tantangan dalam logistik dan transportasi yaitu ada 3. Pertama, lalu lintas yang padat. Lalu lintas yang padat yaitu kemacetan lalu lintas dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan biaya tambahan. Yang kedua, manajemen persediaan, menyimbangkan persediaan untuk mempengaruhi permintaan tanpa kelebihan atau kekurangan sebuah barang. Yang ketiga, visibilitas rantai pasokan. Kurangnya visibilitas atas lokasi dan status pesanan dapat menghambat pengambilan keputusan. Yang keempat, efisiensi biaya. Menjaga biaya transportasi dan logistik tetap rendah untuk meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya, peran sistem informasi dalam logistik dan transportasi yaitu ada 4. Yang pertama, perencanaan dan optimalisasi. Sistem informasi dapat membantu merencanakan rute, menjadwalkan pengiriman dan mengoptimalkan sumber daya. Yang kedua, pelacakan dan visibilitas. Teknologi seperti GPS dan RFID kemungkinan mempelacakan real time sehingga meningkatkan visibilitas rantai pasokan. Yang ketiga, analitik dan pengambilan keputusan. Analisis data dapat menghasilkan wawasan yang mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, optimisasi dan efisiensi. Proses otomatisasi dan meningkatkan kecepatan, akurasi, dan produktivitas dan operasional. Selanjutnya, peran komunikasi dalam logistik dan transportasi yaitu ada koordinasi, dokumentasi, dan layanan pelanggan dan notifikasi. Yang pertama, koordinasi. Komunikasi real time antar staf logistik dan mitra rantai pasokan. Yang kedua, dokumentasi. Berbagai informasi penting seperti manifest, pengiriman jadwal, dan retur. Yang ketiga, layanan pelanggan. Komunikasi yang baik dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan. Yang keempat, notifikasi. Pemberitahuan dan pembaruan status pengiriman bagi pelanggan dan mitra. Selanjutnya, integrasi sistem informasi dan komunikasi dalam rantai pasokan, yaitu ada 3. Yang pertama, pengadaan. Sistem terintegrasi untuk pemesanan, manajemen pemasok, dan pembayaran. Yang kedua, produksi. Perencanaan produksi,
kontrol inventaris, dan koordinasi lintas fungsi. Yang ketiga, distribusi, perencanaan rute, pelacakan, pengiriman, dan komunikasi dengan pelanggan. Selanjutnya, manfaat sistem informasi dan komunikasi bagi perusahaan logistik dan transportasi yaitu ada 3. Yang pertama, peningkatan efisiensi, optimalisasi proses, optimalisasi sumber daya, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan visibilitas, pelacakan real time, dan transportasi rantai pasokan untuk meningkatkan responsivitas. Selanjutnya, peningkatan layanan pelanggan, komunikasi yang lebih baik, pengiriman tepat waktu, dan penanganan komplain yang tepat. Selanjutnya, teknologi terkini dalam sistem informasi dan komunikasi logistik, yaitu ada 3. Yang pertama, Internet of Things yang biasa disebut dengan IoT, sensor dan perangkat cerdas untuk melacak dan mengoptimalkan aset dan operasi. Yang kedua, analitik canggih, pemanfaatan kecerdasan buatan dan machine learning untuk wawasan yang lebih mendalam. Yang ketiga, mobilitas dan otonomitas, penggunaan kendaraan tak berawak dan drones untuk pengiriman yang lebih cepat. Selanjutnya, ada studi kasus yaitu penerapan sistem informasi dan komunikasi di DHL, yaitu ada tantangan, solusi, hasil. Pertama, tantangan, peningkatan volume pengiriman dan kompleks rantai pasokan global. Yang solusi, implementasi sistem manajemen gudang dan pelacakan global. Yang ketiga, hasil pengiriman harus yang lebih cepat dan efisiensi biaya yang lebih baik dan kepuasan pelanggan yang terus meningkat. Adapun sedikit kesimpulan dan rekomendasi dari materi yang itu ada 2. Yang pertama, kesimpulan, sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi secara strategis sangat penting bagi keberhasilan perusahaan logistik dan transportasi. Rekomendasi, investasikan dalam teknologi canggih, tingkatan kompetensi SDM atau sumber daya manusia, dan dorongan kolaborasi yang lebih erat dengan mitra rantai. Mungkin itu saja materi dari saya. Maaf jika ada banyak kesalahan kata atau sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.